Aku nggak bilang ini sebuah kebenaran mutlak, tapi ini cara aku mana gitu. Eh, jadi kita hari ini mau bahas soal yang sempat heboh kapan hari, yaitu soal go vegan. Nah, ini udah sebenarnya udah banyak yang apa ya, yang ngebuat jokes gak jelas soal ini ya kan. Eh, ya intinya jokes ini di reply, dibalas dengan nyetel videonya itu sambil dia lihatnya sambil makan daging, terus pokoknya ngebuat sebel kayak gitulah. Ya emang sebenarnya campaign ini emang nyebelin sih, karena statementnya itu yang terlalu ngejudge, rasanya tuh kayak terlalu ngejudge orang yang masih makan daging gitu loh, orang yang tidak memiliki lifestyle vegan gitu. Mereka ngejudge gitu seakan-akan jahat gitu ya kan, tidak bermoral. Orang-orang yang masih makan daging itu adalah orang-orang yang tidak bermoral. Oke. Dan rata-rata jokes yang dilemparkan oleh orang-orang yang sebel sama go vegan ini adalah logika semua makhluk itu berhak hidup. Yang kaum vegan ini lupa adalah bahwa proses pertanian itu juga sedikit banyak membunuh hewan ya kan, bahkan lebih banyak membunuh hewan daripada, kalau secara jumlah ya, bahkan lebih banyak membunuh hewan yang kecil-kecil yang mungkin kita nggak kelihatan ya kan. Hama-hama itu kan juga dibasmi dengan pestisida, dengan insektisida juga ya kan. Mereka lupa kalau serangga-serangga itu tuh juga hewan yang ikut mati dalam proses pertanian. Jadi pernyataan soal semua makhluk berhak hidup itu tidak konsisten dalam hal ini. Terus yang kedua adalah pernyataan soal argumennya soal bentuk anatomi tubuh manusia. Dia bilang manusia tidak memiliki gigi taring kan. Pada kenyataannya bahkan di pelajaran biologi kita juga tahu kalau manusia itu punya kok gigi taring ya kan. Di ini kan gigi taring ya kan. Ya emang sih nggak setajam binatang-binatang yang kayak karnivora gitu, kayak harimau, kayak singa. Emang gak setajam hewan-hewan liar yang karnivora seperti itu. Cuman ya karena kita kan juga pemakan tumbuhan juga ya kan, kita omnivora, jadi gigi taring kita tidak setajam dengan kalau disamakan dengan hewan-hewan yang memang pure makan daging gitu. Ya juga proses evolusi juga, karena makanan sekarang diolah dengan lebih baik ya kan, dengan jadi lebih lunak. Jadi kira-kira gigi yang tajam itu kayaknya sudah tidak terlalu diperlukan lagi. Kayak yang dianggap double standar lah. Ya sayuran itu juga makhluk hidup kan. Kalau kampanyenya semua makhluk berhak hidup, berarti kan tumbuh-tumbuhan juga seharusnya berhak hidup gitu loh. Tumbuh-tumbuhan itu istilahnya kita melukai ya kan, kita juga melukai tumbuhan itu gitu loh. Terus ada juga beberapa tumbuhan yang mungkin sekali cabut mati ya kan, kayak singkong ya kan. Kalau kita ngambil akarnya kan, singkong itu kan di tanah ya kan tempatnya. Nah kalau dia diambil, dicabut, otomatis satu pohon mati dong ya kan. Nah pernyataan ini tidak konsisten. Kenapa yang dikasihani, yang berhak hidup di sini itu cuman hewan aja, sementara tumbuhan enggak? Tumbuhan disiksa, tumbuhan dibunuh ya kan. Ini pernyataannya jadi tidak konsisten. Yang buat jokes di internet ini jadi lucu ya karena ini. And then ini kita udah, ini masalah serius di Indonesia ya kan. Gizi di Indonesia, angka stunting di Indonesia itu makin tinggi ya kan.
masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Di Indonesia angka malnutrisi itu masih tergolong tinggi. Jadi kalau seandainya gaya hidup vegan diterapkan di Indonesia ini dan ditelan mentah-mentah, dan banyak orang yang mempraktekkan ini tanpa pilah-pilah, tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan nilai gizi, itu aja angka stunting di Indonesia itu akan makin tinggi, kan? Orang-orang yang kekurangan gizi, makronutrien juga bakalan kekurangan sumber protein hewani, dan ini sebenarnya udah jadi masalah besar di Indonesia, kekurangan protein hewani. Ditambah lagi dengan gaya hidup vegan, campaign vegan yang kalau diterapkan ditelan secara mentah-mentah ini berbahaya banget. Yang paling diejek ya kan, yang jadi sumber olok-olokan ini adalah mereka itu menggunakan pernyataan yang membayar penjagal. Kalau kita makan daging sama aja kita mau membayar penjagal untuk membunuh hewan gitu loh. Seakan-akan kita yang makan daging, yang masih makan daging ini adalah kriminal gitu ya. Seakan-akan kita adalah orang yang tidak memiliki empati dan membunuh hewan-hewan itu ya kan. Mereka menjual, ya, memperlakukan hewan ini seperti layaknya teman, kata mereka ya kan. Jadi kalau misalnya kita menyiksa hewan, membunuh hewan, ya berarti kita membunuh teman kita sendiri ya kan. Dan terus ya di internet banyak lah balasan-balasan jokes yang lucu-lucu juga kan. Cuman mengenai fakta-fakta ini aku cuman ngelihat 5 poin ini aja ya kan. 5 poin yang jadi perdebatan di internet, yang dijadiin jokes lucu-lucuan di internet. Itu poinnya itu 5 ini. Oh, sama ada satu lagi ya kan, karena mayoritas di Indonesia adalah umat muslim, kadang mereka menggunakan narasi kayak jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan ya kan. Jadi ya seolah-olah ya memang kaum vegan ini gaya hidup vegan ini tidak untuk kaum muslim ya kan. Dan ini jelas ditolak mentah-mentah oleh kaum muslim yang agama muslim sendiri ada Idul Adha, yang mana itu juga menyembelih sapi ya kan. Terus ya intinya mayoritas agama di Indonesia ini adalah muslim, dan muslim memperbolehkan kita makan daging, dan pengecualiannya hanya daging-daging tertentu, yang haram hanya daging-daging tertentu. Jadi ya kaum vegan ini dianggap sebuah keanehan, sebuah anomali yang ada di Indonesia. Udah anomali, terus dia juga kayak kampanyenya itu seolah-olah menyudutkan orang yang masih makan daging. Dan aku nggak mau ngebahas dari segi kontroversialnya yang ada di internet ya kan, karena ya jokes-jokes itu emang lucu-lucu dan logis juga, rasional juga. Aku mau ngebahasnya soal opini aku. Nah, sebelum aku ngebahas soal opini-opini aku, kita itu perlu tahu dulu sih latar belakangnya kaum vegan ini apa sih. Latar belakangnya go vegan ini apa sih, maunya apa gitu loh, yang dituju apa, yang dituju seperti apa. Kalau aku lihat ya, latar belakang mereka ini tentunya basisnya ideologi untuk membela hak-hak hewan ya kan. Ya, kampanyenya aja hewan adalah teman ya kan. Jadi mereka ini membela hak-hak hewan gitu loh. Secara formal mereka ini menggunakan narasi hak asasi hewan dan perubahan iklim kan. Mereka berargumen bahwa hewan itu memiliki hak intrinsik yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia untuk hidup, dan manusia tidak punya hak untuk mengeksploitasi
kehidupan hewan, mengeksploitasi apa yang dimiliki oleh hewan, apalagi hanya demi makanan. Ya tentu juga dalam hal ini tentu juga mengenai pakaian ya kan, karena kan ada beberapa hewan yang digunakan untuk misalnya kulit ular, kulit buaya digunakan untuk tas dan sabuk, sepatu. Ya mereka intinya mereka ini sangat menentang eksploitasi terhadap hewan dan hasilnya digunakan untuk konsumsi dan kebutuhan pribadi manusia. Mereka ini dengan menjadi vegan itu seolah-olah mereka menjadi pahlawan dan mereka seolah-olah membebaskan hewan ini. Itu seolah-olah tuh menjadi penyelamat, menjadi hero, menjadi pahlawan bagi hewan. Padahal mereka sendiri ini adalah menciptakan penjara untuk kaum mereka sendiri. Kaum mereka ini jadi tidak bebas ya kan. Mereka tidak bebas dalam memilih makanannya. Dia ya bayangin aja betapa repotnya kaum vegan ini kalau misalnya pergi-pergi ya kan, mereka tetap harus vegan, sementara vegan ini tidak umum di negara kita. Ya makannya kan nyarinya susah ya kan. Ini membangun penjara bagi mereka sendiri. Contohnya sesimpel itu, kalau berpergian kita nggak bisa apa ya, leluasa untuk membeli dan memilih makanan gitu. Lalu terus juga mengenai latar belakang komunitas ini ya kan, Go Vegan ini berasal dari komunitas bernama Vegan Squad ya kan. Setelah aku track ya kan, Vegan Squad ini setelah aku track juga, ketuanya Vegan Squad ini adalah penganut dan juga dia related banget sama aliran Buddha yang ada di Indonesia, yang mana ajaran Buddha ini kan menganjurkan kita bervegetarian itu sebenarnya untuk berwelas asih pada sesama makhluk hidup, khususnya di sini adalah hewan. Tapi ajaran ini rupanya outputnya jadi salah dan kurang tepat, karena penganut Go Vegan ini menyudutkan orang lain ya kan. Jadi kalau kita bisa berani menghakimi dan menyudutkan orang lain yang enggak vegan, yang masih makan daging ini, itu dimana letak welas asihnya gitu loh, dimana letak cinta kasihnya. Mereka nggak punya itu kan. Mereka bisa kasihan sama hewan, tapi sama manusia sendiri mereka masih menaruh penghakiman yang cukup kental ya kan. Jadi ya ini agak kontradiktif ya kan dengan ajaran yang dianut, dengan ideologi vegetarian itu sendiri. Gerakan vegan ini, Go Vegan ini adalah salah satu gerakan yang cukup dogmatis, karena mereka mengadopsi kampanye barat seperti Vegan Society, dan juga memandang veganisme sebagai identitas politik dan moralitas mutlak, jadi sumber kemelekatan baru. Gerakan ini jadi malah sumber kemelekatan terhadap aturan makanan. Kita jadi pilih-pilih makanan. Kita jadi, intinya kita melekat terhadap suatu label, yaitu vegan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa kita memfokuskan diri kita untuk memilih-milih makanan dan menghakimi orang lain. Ideologi orang-orang kaum vegan ini sangat dogmatis, karena tidak ada didasari alasan yang rasional kenapa mereka vegan. Karena semua teorinya, semua argumennya, semua opininya itu
dapat dibantah oleh sebagian besar orang. Dan itu cuman ya dogma tanpa dasar yang tepat lah. Aku tahu beberapa ajaran Buddha itu adalah untuk melepaskan kemelekatan terhadap ya enaknya daging itu gimana, terus juga kemelekatan terhadap apa ya, kemelekatan terhadap keinginan untuk memiliki badan yang sehat dan umur yang panjang kan. Nah, kita manusia itu sering banget melekat terhadap kesehatan ya kan. Jadi gaya hidup vegan ini berusaha memisahkan kita dari kemelekatan tersebut. Nah, karena vegan ini, kaum vegan tidak dapat dipungkiri mereka ini bisa aja kekurangan gizi ya kan, menjadi malnutrisi, jadi badannya sakit semua. Nah, tapi ajaran Buddha ini kalau ditelusuri lebih lanjut dasarnya itu apa bervegetarian, yaitu karena mereka ingin melepaskan kemelekatan terhadap badan yang sehat dan umur yang panjang. Terus juga terhadap ya hewan kan, daging kan rasanya enak ya, jadi kita juga mencoba untuk melepaskan, kaum vegan ini juga mencoba untuk melepaskan dari enaknya daging. Nah, masalahnya di sini adalah tujuan mereka ini kan melepas kemelekatan, tapi mereka sendiri membuat kemelekatan baru terhadap aturan dalam memilih makanan. Mereka jadi melekat kepada label vegan itu sendiri. Label vegan yang labelnya tuh mereka pilih sendiri. Mereka jadi membatasi jenis makanan yang mereka konsumsi. Itu kan jadi sebuah kemelekatan baru bagi kaum vegan ini. Tujuan ini kan untuk melepas kemelekatan ya, tapi mereka sendiri itu memberi label bahwa mereka itu suci, dan mereka seolah-olah menganggap diri mereka lebih suci dan lebih tinggi dari orang-orang yang masih makan daging. Mereka lebih bermoral, mereka lebih memiliki hati nurani. Padahal di sini adalah kemelekatan itu adalah salah satu bentuk kemelekatan, karena kan kita jadi arogan terhadap nilai diri kita. Vegetarian, oh kita lebih baik, kita lebih bermoral daripada orang-orang yang gak makan daging, yang masih makan daging, Anda jadi orang-orang ini melepaskan daging untuk membuang ego, tapi mereka mengambil label vegan dan lebih bermoral dan martabatnya lebih tinggi itu untuk memuaskan ego mereka. Jadi sama aja bocor kan gitu loh. Terus juga dari pemikiran aku adalah dalam Buddha sendiri kita melarang segala bentuk kemelekatan ya kan. Tapi di sini jadi kita jadi apa ya, melekat terhadap suatu tradisi, suatu ritual, termasuk juga untuk nggak makan daging. Padahal seharusnya kita tuh mau dikasih daging, mau dikasih sayur, apa yang ada itu kita harus bisa menerima. Jadi kita tidak boleh melekat terhadap satu jenis makanan aja gitu, kita nggak boleh. Dan yang nggak masuk logika lagi adalah kadang narasi yang dipakai oleh kaum vegan ini adalah kalau orang yang vegan, orang-orang yang vegetarian itu dinilai menurut mereka kampanyenya adalah bahwa kaum mereka ini lebih sehat, kaum mereka ini lebih awet muda gitu loh. Nah, di sisi lain kan sebenarnya mereka ini melepaskan kemelekatan terhadap bentuk fisik, terhadap kesehatan, terhadap panjang umur. Ya jadi kalau mereka mempromosikan gerakannya mereka untuk
kesehatan, itu juga sama aja nggak logis gitu loh. Karena tujuan dari vegan itu sendiri adalah melepaskan kemelekatan dari yang mana kesehatan, awet muda, fisik yang sehat, energik, itu mereka melepaskan dari itu. Tapi mereka justru mengkampanyekan itu sebagai salah satu poin plus dari vegan itu sendiri. Yang mana belum tentu orang yang vegan ini akan mendapatkan benefit seperti yang dikampanyekan. Tergantung juga ya kan, orang vegan ini kalau pengolahannya masih digoreng juga ya sama aja kolesterol dong gitu loh. Kayak apa ya, nggak masuk aja kadang itunya apa pendapat mereka gitu. Mereka ini kan juga Buddha gitu loh, mereka datang dari komunitas Buddha, dan Buddha itu meyakini sendiri adanya karma, kehidupan masa lalu, kehidupan yang akan datang, past life, terus juga tumimbal lahir, sebab akibat. Mereka sangat memegang itu gitu loh. Dan hewan-hewan yang terlahir menjadi hewan ini, mereka juga memiliki sebab kenapa mereka bisa terlahir menjadi hewan, ya kan? Hewan-hewan ini misalnya sapi yang ada di India sama sapi yang ada di daerah Timur Tengah, itu kenapa mereka bisa jadi sapi di lokasi yang berbeda, itu juga ada sebab akibatnya kenapa mereka bisa lahir di situ. Terus juga kenapa mereka lahirnya jadi ayam, kenapa gak jadi kucing ras atau anjing yang bagus yang dipelihara, itu juga ada sebabnya kenapa dia diciptakan menjadi hewan demikian gitu. Dan ya seharusnya mereka paham dong kenapa itu sebab akibat. Mereka mungkin melakukan sebuah kesalahan, makanya mereka terlahir jadi di alam hewan, di alam binatang, ya kan? Ya kita seharusnya sebagai kaum Buddha ini, kita tidak mengintervensi apa yang sudah menjadi karma dari makhluk tersebut. Kita tidak mengintervensi jalannya karma itu. Jadi biarkan karma itu berjalan. Justru dengan kita, misalnya ayam ini dulu pernah berbuat jahat, sehingga dia terlahir menjadi ayam, ya kan? Lalu kehidupannya selama menjadi ayam, dia tersiksa, usel-uselan sama ayam-ayam lain, dan akhirnya mati, dipotong dan kita makan, ya kan? Ya kita kaum vegan ini seringnya suka usil dan sok tahu. Mereka mengintervensi seolah-olah jika mereka nggak makan daging itu, mereka menyelamatkan hewan itu. Padahal sebetulnya mereka tidak menyelamatkan, justru mereka mengganggu bagaimana cara kerja karma itu sendiri gitu. Nah ketika hewan ini kita makan kan, misalnya nih ayam yang dulunya berbuat jahat, dan akhirnya terlahirlah menjadi ayam yang disiksa di peternakan, hidup usel-uselan, hidup menderita, dan akhirnya mati, kita makan. Itu kita justru membantu si ayam ini untuk bisa hidup di alam yang lebih baik, ya kan? Mungkin saja dengan kita makan, karma buruknya ini menjadi berkurang, sehingga dia bisa terlahir menjadi manusia. Dan ketika lahir jadi manusia ini diharapkan ya dia berbuat baik, ya kan? Dia menghasilkan karma yang baik, sehingga pada kehidupan selanjutnya, pada kehidupannya yang saat menjadi manusia ini, si ayam ini jadi manusia yang lebih sejahtera, ya kan? Nah, kita nggak sepantasnya mengintervensi jalan kerja karma dong. Itu kalau dari segi Buddha sendiri, ya kan? Dari segi apa ya? Dari segi tumimbal lahir, sebab akibat, dan bagaimana karma itu berbuah. Ya jadi jangan sok tahu dan mengintervensi aja sih. Istilahnya mereka ini mengganggu gitu loh. Mereka ini mengganggu dari segi dilihat dari angle Buddha, sebab akibat dan karma. Mereka ini mengganggu
kesejahteraan negara yang lagi berkembang dengan mengkampanyekan vegan, dan mereka menginfluence orang dengan kata-katanya yang menghakimi, sehingga orang-orang jadi apa ya, jadi oh aku ini orangnya baik jadi aku harus vegan, padahal mereka nggak tahu gitu loh kalau iming-iming ini bisa menghasilkan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan, bisa malnutrisi, stunting. Terus juga mereka ini yang seharusnya mereka ini menjadi welas asih, justru mereka menebar kebencian dan orang-orang makin benci sama dia. Harusnya mereka ini menyebarkan cinta kasih, menyebarkan damai, justru mereka malah memancing orang-orang untuk berbuat, untuk ngata-ngatain mereka gitu loh. Terus juga jika dari segi logika, mereka kampanye ini juga salah total soal anatomi tubuh manusia. Mereka ini sok tahu banget ya kan, padahal udah jelas-jelas kan kita punya gigi taring dan usus kita memang didesain kok untuk mencerna, kita memang didesain kok pencernaannya untuk mencerna daging gitu loh. Jadi itu ngawur banget ya kan statement mereka. Terus juga dari segi kemelekatan itu sendiri, mereka gagal dalam melepas kemelekatan, karena mereka melepas kemelekatan terhadap daging, enaknya daging, dan mereka juga di sisi lain mereka juga menimbulkan kemelekatan baru, penjara baru bagi mereka. Itu sih kalau dari aku. Jadi ya aku sendiri kurang setuju sama gerakan go vegan yang hewan adalah teman itu, tapi lebih ke ya ini angle dan opini aku sih. Jadi itu dulu dari aku, dan dadah.